Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Harmia dengan NPM A1A022011. Yang terhormat Bapak Dr. Mirmanza NPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan serta teman-teman yang menonton video ini. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai tentang statistik pendidikan, mengenai sampel data atau pengambilan populasi data dan sampel. Di sini telah terdapat data tingkat pemahaman membaca kritis siswa kelas 12 SMA Negeri 9 Seluma. Di bawah terdapat tabel data kelas 12A sampai 12E, di mana jumlah laki-laki dan perempuannya telah tertera, yaitu kelas A 21 laki-lakinya, perempuan 6, kelas B 19 laki-lakinya dan perempuan 8, sampai seterusnya. Untuk menentukan sebuah sampel, di sini kita membutuhkan sebuah data nilai dari kelas 12A sampai 12E. Nah, di sini saya telah memberikan contoh data nilai siswa yang dimulai dari kelas A sampai kelas E, yaitu data laki-laki dan perempuannya. Dapat teman-teman lihat pada tabel di atas. Nah, setelah kita menemukan data-data nilai dari siswa yang akan kita ambil sampelnya, maka langkah selanjutnya yaitu mengambil sampel. Nah, mengambil sampel ini, dalam video ini saya menggunakan sebuah aplikasi yaitu A-Slide, di mana sampel A sampai sampel data kelas A sampai kelas E tadi kita undi, dan dimana waktu diundi nanti kelas berapa yang tertera dan dituju pada undian tersebut, maka sampel itulah yang kita butuhkan atau kelas itulah yang akan kita ambil sampel dan data nilainya. Di sini saya akan memberikan contoh pengundian atau mengundi sebuah sampel menggunakan aplikasi A-Slide. Yang pertama, kita akan mengundi data atau sampel murni. Pada sampel murni terdapat dua sampel, yaitu terdapat dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini kita akan mengundi yang pertama, yaitu kelas eksperimen terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan memulai mengundinya. Kelas mana yang keluar nanti, maka itulah yang akan menjadi kelas eksperimennya. Nah, di sini yang muncul atau yang terpilih ialah kelas A. Berarti pada sampel murni ini kelas A lah yang akan menjadi data eksperimen atau data eksperimennya ya. Selanjutnya kita akan menyimpan kembali untuk menentukan kelas kontrolnya. Kita akan melihat kelas mana yang terpilih menjadi kelas kontrolnya. Nah, di sini yang terpilih ialah kelas C. Berarti data nilai kelas C lah yang akan menjadi data kontrol pada video kali ini. Selanjutnya kita akan menentukan sampel semu. Kita akan kembali menyimpan kembali. Data semu ini hanya satu ya. Nah, di sini kelas D yang terpilih, maka pada data eksperimen semu itu
kelas D yang terpilih. Maka data kelas D lah yang akan kita gunakan untuk melakukan sebuah penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu di atas telah terdapat sebuah tabel sampel penelitian murni dan sampel penelitian semu. Nah, pada tabel pertama yaitu kelas eksperimen yang kita sepin tadi ialah kelas A dan jumlah laki-laki dan perempuannya 21 dan 6. Kelas kontrolnya ialah C, jumlah laki-lakinya ialah 19 dan jumlah perempuannya ialah 8. Nah, sedangkan pada sampel penelitian murni di sini kita akan membandingkan nilai antara kelas A dan kelas C, sedangkan pada penelitian semu hanya satu kelas yaitu kelas D. Di sini kita tidak akan melakukan sebuah perbandingan, hanya saja kita akan melakukan uji validaritasnya saja. Tetapi di video ini saya hanya melakukan sebuah contoh untuk cara menentukan sampel saja, tidak melakukan pengujian. Nah, di sini telah terdapat nilai-nilai kelas A, kelas C, dan kelas D. Nah, pada nilai inilah pada penelitian murni kita akan membandingkan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol agar dapat membuktikan sebuah korelasi antara eksperimen dan kontrolnya. Nah, sedangkan pada penelitian semu di sini kita hanya menggunakan sampel dari satu kelas saja, sehingga kita dapat membandingkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuannya. Mungkin hanya itulah dalam video ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan dalam video ini, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.